Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi IPA kelas 8. Kita akan mempelajari bab 9 tentang sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar untuk pertemuan hari ini yaitu 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus mampu menganalisis sistem ekskresi pada manusia, memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, alat-alat ekskresi pada manusia. 1. Ginjal. 2. Kulit. 3. Hati. 4. Paru-paru. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ginjal. Bentuknya seperti kacang ercis. Nanti Ibu akan tunjukkan gambar kacang ercis. Barangkali kalian belum pernah melihat. Yang kedua, terdiri atas 2 buah, kiri dan kanan. Panjangnya antara 10 sampai 15 cm. Beratnya kurang lebih 200 gram. Letaknya di dalam rongga perut bagian belakang dekat tulang belakang. Fungsinya sebagai penyaring darah. Untuk letak ginjal, karena ada 2, sebelah kiri dan kanan, ternyata yang sebelah kanan itu letaknya jauh lebih rendah. Jadi tidak simetris ya. Kenapa lebih rendah? Karena di sebelah kanan, rongga perut sebelah kanan itu ada hati. Jadi dia agak turun ke bawah. Menyaring darahnya sebanyak 1.500 liter per hari. Nah, ini gambar kacang ercis ya. Jadi kurang lebih ginjal ini gambarnya seperti ini bentuknya. Nah, ini gambar ginjal. Di sini ada bagian-bagian ginjal, ada kapsul, ini bagian terluar. Kemudian ada korteks, bagian luar juga. Kemudian ada medula. Medula ini adalah bagian dalam. Kemudian ada arteri. Arteri itu adalah pembuluh nadi ya. Ini yang warna merah. Kenapa? Karena memang ginjal itu kan tugasnya untuk menyaring darah. Nah, sehingga darah itu mengalir ke dalam ginjal ini melalui pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Kalau arteri ini pembuluh nadi, kalau vena ini yang biru pembuluh balik. Kemudian di sini ada piala ginjal dan ini ada ureter. Nefron. Nefron merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal. Jadi, satu ginjal itu tersusun dari jutaan nefron. Sama halnya seperti sel di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalau manusia atau makhluk hidup itu tersusun atas jutaan sel, nah ginjal juga tersusun atas jutaan nefron. Jadi, unit fungsional terkecil dari ginjal itu adalah nefron. Nah, kalau nefron diperbesar bentuknya seperti ini. Nah, ini tadi pembuluh nadi ya yang tadi. Kemudian ini pembuluh vena. Ini nanti darahnya yang akan disaring oleh ginjal. Nah, ini adalah bagian glomerulus atau glomerulus sama saja. Kemudian ini adalah kapsula Bowman. Ini lengkung Henle turun. Kemudian ke sini lengkung Henle naik. Kemudian di sini adalah tubulus collectipus. Ya, ini atau tubula pengumpul. Nah, di sini tubulus distal. Nah, ini gambar lainnya ya. Ini ginjal, salah satu bagian ginjal. Ini nefron dan ini nefron kalau diperbesar. Proses pembentukan urin. Ada 3. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan.
Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Tempat terjadinya itu di glomerulus tadi ya, yang pada nefron. Zat yang dapat melewati yaitu air, garam, amonia, dan gula. Nah, karena disaring, darah itu disaring, berarti air, garam, amonia, dan gula ini tidak tersaring ya, sehingga dia dapat melewati glomerulus. Kenapa tidak tersaring? Karena memang molekulnya molekul kecil, sehingga dia lolos penyaringan. Nah, hasilnya adalah berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian langkah selanjutnya atau tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadinya di tubulus proksimal. Zat-zat yang diserap, air, garam, dan gula. Nah, ternyata setelah dari proses penyaringan, tadi kan ketika disaring itu air itu tidak tersaring atau lolos menuju ke tahap selanjutnya, gula dan seterusnya juga. Nah, ternyata zat-zat tersebut itu masih bermanfaat untuk tubuh kita. Sehingga di tahap yang kedua terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, garam, dan juga gula. Kemudian zat yang tidak diserap akan menjadi urin sekunder. Kalau tadi pada tahap filtrasi terbentuk urin primer, maka pada tahap reabsorpsi terbentuk urin sekunder. Kemudian tahap yang ketiga yaitu augmentasi atau pengumpulan. Terjadi di tubulus distal. Terbentuknya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini yang akan dibuang dari tubuh kita. Itu untuk ginjal ya. Kemudian alat ekskresi atau alat pengeluaran yang kedua yaitu kulit. Yang kita ketahui, kulit ini mengeluarkan keringat sebagai ekskret atau zat yang dikeluarkan dari tubuh. Sementara tadi kalau ginjal itu urin ya atau pipis. Nah, ini bagian-bagian kulit. Di sini ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, ada rambut. Ini kalau kulit dibagi menjadi 3 bagian, ada epidermis, ini bagian terluar, kemudian ada dermis bagian tengah, dan ada hipodermis bagian dalam. Nah, ini bagian-bagian kulit. Ini bisa dibaca ya, ini ada akar rambut, ini kelenjar keringat, kemudian ada juga pembuluh-pembuluh darah, kelenjar minyak, dan yang lainnya. Fungsi kulit yang pertama sebagai alat pengeluaran ya, yakni mengeluarkan keringat. Kemudian pengatur suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita tinggi, maka kita akan harus mengeluarkan banyak keringat ya, supaya suhu tubuh kita menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, tempat pembentukan vitamin B. Nah, di dalam kulit ini ada provitamin D yang akan terurai menjadi vitamin D dengan bantuan cahaya matahari. Jadi provitamin D-nya sudah ada di dalam kulit ya. Ketika kulit terkena cahaya matahari, maka akan terbentuk provitamin D. Kemudian yang keempat, tempat penyimpanan berupa lemak ya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai pelindung dari luar tubuh, karena kulit ini berhubungan langsung dengan lingkungan luar ya, baik itu bakteri dari luar, udara, dan lain sebagainya. Nah, kulit sebagai alat pengeluaran, kulit sebagai zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung air dan garam. Nah, untuk sebagai pengatur suhu tubuh, pada waktu tubuh dalam keadaan panas, pembuluh darah melebar dan mengeluarkan panas ke udara, dan air akan banyak dikeluarkan dalam bentuk keringat, maka suhu tubuh akan turun.
Pada waktu tubuh dalam keadaan dingin, pembuluh darah akan mengerut dan kelenjar keringat tidak mengeluarkan keringat. Nah, selanjutnya sebagai tempat pembentukan vitamin D. Di dalam kulit terdapat provitamin D, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, yang dapat diubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar UV pada waktu pagi hari. Jadi, kita bisa berjemur pada saat pukul 9 atau pukul 10 pagi. Nah, itu akan mengubah provitamin D yang ada di dalam kulit menjadi vitamin D. Vitamin D ini bagus untuk daya tahan tubuh kita ya. Kemudian yang keempat, fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Kulit dan jaringan bawah bekerja sebagai tempat penyimpanan air. Yang ketiga, alat ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia ya. Jadi hati ini bukan organ tetapi kelenjar. Ini gambar hati. Nah, ini juga gambar hati. Fungsi hati yang pertama, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, mengatur kadar gula dalam darah, membuat fibrinogen serta protombin, menghasilkan zat warna empedu. Nah, ini zat warna empedu ini yang berwarna kuning nanti akan keluar melalui feses dan urin ya. Itu kenapa feses dan urin berwarna kuning meskipun kita makan atau minum berbagai jenis warna. Nah, ini sebagai fungsi pengeluarannya ini menghasilkan zat warna empedu atau sebagai fungsi ekskresinya karena zat tersebut keluar dari dalam tubuh. Sebagai tempat pembentukan darah. Yang keempat itu paru-paru. Nah, ini gambar dari paru-paru ya. Sebelumnya paru-paru ini sudah dibahas di bab sistem pernapasan. Jadi ini tidak akan dijelaskan secara detail. Nah, ini sebagai alat pernapasan fungsinya dan sebagai alat ekskresi. Kenapa sebagai alat ekskresi? Karena mengeluarkan zat sisa berupa apa? Karbon dioksida dan uap air. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, gangguan pada ginjal yaitu batu ginjal, gagal ginjal. Kemudian untuk gangguan pada kulit, biduran, ringworm. Yang ketiga, psoriasis. Yang keempat, kanker kulit. Kemudian untuk gangguan pada hati, yang pertama hepatitis, penyakit kuning. Lalu gangguan pada paru-paru, ada asma, TBC, dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas di bab sistem pernapasan. Gangguan pada ginjal yang pertama tadi batu ginjal. Nah, ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan nyeri. Untuk batu ginjal terjadi apabila manusia ini kekurangan mengkonsumsi air. Yang kedua, gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Nah, ini bisa dilakukan cangkok ginjal apabila cocok, atau juga bisa dengan cuci darah atau hemodialisis. Nah, ini gambar batu ginjal. Ini batu-batu ginjal terbentuk dari garam yang mengendap, kemudian mengkristal. Nah, ini jika kita kekurangan minum air putih, ini akan terbentuk endapan di dalam ginjal menjadi batu ginjal. Jadi, satu hari kurang lebih kita harus minum sebanyak 2 liter atau 8 gelas air. Nah, ini contoh gagal ginjal. Kemudian gangguan pada kulit, yang pertama biduran, ini disebabkan udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Kemudian ringworm, disebabkan sejenis jamur yang menginfeksi kulit,
Kemudian yang ketiga, psoriasis disebabkan oleh gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, kanker kulit disebabkan penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Jadi tadi ketika kita berjemur tidak boleh terlalu lama ya, dan juga tidak terlalu siang karena khawatir akan menyebabkan kanker kulit jika kita terlalu sering terkena cahaya matahari dalam waktu yang lama dan sering. Nah, ini gambar biduran, ini ringworm, psoriasis, dan ini kanker kulit. Gangguan pada hati, yang pertama hepatitis, radang hati yang disebabkan oleh virus, kemudian penyakit kuning, disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu, sehingga tadi kan empedu ini yang kuningnya itu akan dikeluarkan atau sebagai ekskret, keluarnya melalui urin, bersama dengan urin dan juga bersama dengan feses. Nah, namun pada kelainan ini terjadi penyumbatan saluran empedu sehingga empedunya ini tidak dialirkan tadi ke usus 12 jari tapi ke kulit, sehingga kulitnya nanti akan berwarna kuning. Kemudian gangguan pada paru-paru, ada asma, terjadi penyempitan saluran pernapasan, ada TBC, ini terjadi karena bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini gambar Mycobacterium tuberculosis ya. Itu saja untuk materi bab 9 tentang sistem ekskresi pada manusia. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.